Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat saku bobok mulut 2 pada celana. Dan ini adalah hasilnya, seperti ini ya. Oke, untuk teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa, simak video ini baik-baik ya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Untuk polanya sudah saya siapkan seperti ini ya. Ini bagian celana, bagian belakang. Karena kita membuat saku bobok di bagian belakang celana. Oke, perhatikan baik-baik. Ini bagian pinggang celana. Kemudian jahitan ini adalah jahitan kupnat atau sekengan bagian belakang celana. Kita jahit kupnat di tengah-tengah antara lebar bagian pinggangnya. Ini kan lebar pinggang. Kita jahit di tengah-tengahnya untuk jahitan kupnat. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian garis ini adalah garis untuk nanti letak mulut saku boboknya. Jadi nanti mulut saku bobok letaknya di garis ini teman-teman. Nah, untuk ukurannya dari pinggang ke garis kita turun sebanyak atau kita buat ukuran sebanyak 7 cm. Jika merasa ketinggian maka bisa kita turunkan 8 cm. Jika celananya besar atau orangnya besar, bisa kita turunkan sebanyak 9 cm. Jadi kita sesuaikan, dapat dipahami ya? Nah, kemudian untuk lebar garisnya, ini saya buat sebagai contoh. Untuk lebar garisnya adalah 12,5 cm. Nah, jadi ini nanti hasilnya pas saku bobok jadi untuk lebar mulutnya adalah 12,5 cm. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Kita siapkan untuk bagian kantongnya. Untuk bagian kantong saku boboknya, seperti ini ya. Kita siapkan 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Nah, untuk lebarnya, saya buat selebar 17 cm. Kemudian untuk panjangnya, saya buat sepanjang 22 cm. Untuk yang ini juga sama, kita buat ukuran yang sama seperti ini, 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Oke. Nah, langkah berikutnya ini kita simpan satu, kita gunakan satu ya. Nah, untuk celananya ini kita balik dulu. Ini sisi depan, kita buat garisnya di sisi depan celana atau di bagian kain bagian luar. Dapat dipahami ya? Nah, ini kita balik dulu dari sisi dalam. Kemudian perhatikan baik-baik, ini bagian pinggang celana ya. Ini bagian kupnat. Nah, untuk kantongnya seperti ini, kita letakkan garis kupnat atau jahitan kupnat pas di tengah-tengah ukuran dari lebar untuk kantongnya, di tengah-tengahnya. Dapat dipahami ya? Oke, kita tarik ke atas seperti ini. Sisi sama sisinya bagian atas kita samakan. Sisi sama sisinya bagian atas kita samakan. Sekiranya sudah pas, kita pasang jarum supaya tidak bergeser pada saat kita melakukan penjahitan. Oke, seperti ini kita pasang jarum. Kemudian ini kita balik, kita lihat dari sisi depan atau dari luar bagian celananya. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya kita siapkan untuk mulut saku boboknya. Untuk ukurannya, untuk tingginya, ini tingginya, dan ini untuk lebarnya ya. Nah, untuk tingginya, ini sebagai contoh saya buat sebanyak 10 cm. Kemudian untuk lebarnya, saya buat selebar 17 cm. Dapat dipahami ya? Kemudian di bagian tengah-tengahnya kita pasang kain keras atau kita tempel kain keras yang ada lemnya seperti ini. Nah, untuk ukuran kain keras, perhatikan baik-baik. Untuk ukuran kain keras, di sini saya buat selebar 2 cm. Untuk ukuran kain kerasnya, 2 cm. Nah, bisa dilihat, ini kan ada garis-garis, 3 garis. Nah, 3 garis ini adalah ukuran setengah centimeter, kita buat garis. Kemudian di 1 cm kita buat garis. Lalu di 1,5 cm kita buat garis. Dapat dipahami ya? Jadi keseluruhan untuk lebarnya ini 2 cm. Dapat dipahami? Nah, kemudian untuk panjangnya kita samakan dengan panjang bahan yang kita potong. Oke. Nah, kemudian yang ini teman-teman, garis yang ini dan garis yang ini
itu adalah lebar untuk mulut saku boboknya. Jadi jarak dari garis yang ini ke garis yang ini adalah 12,5 cm, sama dengan garis pada celananya. Oke, kita buktikan. Nah, seperti ini. Dari garis yang ini ke garis yang ini adalah 12,5 cm, sama dengan garis celananya. Oke, langkah berikutnya kita cara meletakkannya. Untuk cara meletakkannya, oh ya teman-teman, kita buat garis pakai pensil ya. Jika teman-teman akan membuatnya, pakai pensil supaya mudah kehapusnya dan tidak tembus ke kain teman-teman. Dapat dipahami ya? Nah, garis yang ini teman-teman, yang paling atas yang ini ya, kita paskan di garis yang ini pada celananya. Jadi, nah mulai dari sini, dari sudutnya yang ini ya, ini kita paskan pas di ujung garis yang ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Sambil kita lihat, sambil kita paskan. Pokoknya usahakan meletakkannya itu pas. Oke, seperti ini. Nah, sekiranya sudah pas, ini bawahnya sambil kita lihat, sambil kita paskan. Sambil kita paskan ya. Nah, seperti ini. Kemudian sekiranya sudah pas, ini kita pasang jarum. Oke, seperti ini kita pasang jarum, kemudian kita ke penjahitan. Nah, cara menjahitnya, kita jahit di garis yang paling atas, yang ini ya. Mulai dari sini, nah dari sini ya, perhatikan baik-baik. Mulai dari sini kita kunci jahitan, jahit sampai sini teman-teman. Nah, sampai sini, kita kunci jahitan. Oke, ini kita jahit dulu. Oke, sambil kita menjahit, sambil kita paskan ya. Garis yang ini, garis yang paling atas, usahakan pas dengan garis pada celananya yang ini. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, kita jahit di garis yang paling bawah. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini kan yang pertama kita jahit di garis yang ini. Kemudian yang kedua kita jahit di garis yang paling bawah. Yang ini ya, sama. Mulai dari sini, kunci jahitan, kita jahit ke bagian sini. Berhenti di sini teman-teman. Kita kunci jahitan. Dapat dipahami ya? Oke, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya jahit. Bisa dilihat untuk jahitannya seperti ini. Kita lihat dari sisi belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Di garis tengah. Sebentar, silau ya. Nah, di garis tengah teman-teman. Garis tengah yang ini ya. Itu kita potong di garis yang tengah. Mulai dari sini sampai ujung, sampai putus ke sini teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik pada saat saya melakukan pemotongan. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya. Ini kita lipat. Ini kita lipat seperti ini. Nah, kemudian di bagian potongan yang tengah ini kita gunting. Kita gunting seperti ini, sedikit saja dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, langkah berikutnya, ini kan sudah ada bolong seperti ini teman-teman. Nah, yang penting gunting bisa masuk ke bagian sini. Nah, langkah berikutnya ini kita gunting seperti ini. Nah, memotongnya berhenti kira-kira sebelum ujung jahitan. Jadi sebelum ujung jahitan kita berhenti memotongnya kira-kira 1,5 cm atau 2 cm. Dapat dipahami ya? Nah, kita berhenti sekitaran 1,5 cm atau 2 cm di sini. Kemudian bagian sini kita buka. Ini kita lipat. Sebentar, silau. Nah, ini kita buka, kita lipat seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dapat dipahami ya?
Oke, lalu ini kita gunting menyudut. Kita gunting menyudut sampai ke ujung jahitan. Sampai ke batas jahitan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kan batas jahitan di sini. Kita gunting bagian bawahnya sampai ke batas jahitan. Oke, kelihatan ya? Nah, jangan lebih ataupun kurang. Kita paskan. Kalau lebih nantinya akan jebol. Jadi usahakan jangan sampai lebih dari batas jahitan. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian bagian sini juga sama. Kita gunting ke batas jahitan. Kita gunting menyudut ke batas jahitan, teman-teman. Jangan sampai kena benangnya atau lebih dari batas benang, nantinya akan jebol. Kita paskan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang satunya lagi juga sama. Sebentar, ini silau, cahaya ya, gak apa-apa, yang penting teman-teman bisa paham. Nah, yang ini juga sama, kita gunting, berhenti sekitar 2 cm atau 1,5 cm sebelum ujung jahitan. Ini kita buka, bagian sini kita buka seperti ini. Kita gunting menyudut ke batas jahitan atau ke ujung jahitan. Jangan sampai lebih, kita paskan. Jangan sampai kurang juga. Nah, yang paling penting kita gunting menyudut di sini ya, yang paling penting teman-teman. Jangan sampai lebih karena nantinya akan jebol. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Oke, langkah berikutnya setelah kita melakukan pemotongan. Nah, ini kan sudah selesai dipotong tadi. Ini kita balik, bagian sini kita balik ke bagian lubang yang tadi kita potong ya. Kita balik. Keduanya juga sama. Oke, kita lihat dari sisi dalam celana. Seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Seperti ini ya. Ini kita balik dulu. Nah, bagian yang tadi segitiga yang ini kita masukkan ke bagian dalam. Oke, ini kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini kita rapihkan. Nah, usahakan bagian mulutnya ini saling berhadapan. Nah, usahakan saling berhadapan seperti ini ya. Jangan ada yang menumpang tindih. Nah, saling berhadapan. Oke. Sekiranya sudah kita paskan seperti ini. Nah, sekiranya sudah kita paskan seperti ini. Bagian sini kita balik. Perhatikan baik-baik ya. Bagian sini juga kita balik. Nah, kemudian di bagian segitiganya yang ini kita jahit. Di bagian sini saja, teman-teman. Nah, kelihatan ya? Kita jahit di bagian sini saja. Oke, ini akan saya jahit dulu. Oke, seperti ini kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke,
Oke, sekarang untuk yang ini tadi sudah selesai ya. Nah, untuk yang ini sudah selesai dijahit. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, langkah berikutnya untuk yang ini juga sama. Teorinya sama ya. Oke, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini kita balik, kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat. Kita rapihkan. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Nah, di bagian yang ini, di bagian segitiganya kelihatan ya. Nah, kita jahit di bagian segitiganya saja. Nah, yang ini teman-teman. Kelihatan ya? Kita jahit di bagian segitiganya saja. Oke, ini akan saya jahit. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman, ini sudah kelihatan ya untuk mulut saku boboknya. Nah, langkah berikutnya ini kita balik. Kita balik untuk jarumnya kita cabut saja karena sudah selesai digunakan. Nah, langkah berikutnya untuk bagian sini. Sebentar biar kelihatan. Nah, untuk bagian sini teman-teman. Nah, bagian sini ya. Ini kita obras, dan yang ini juga sama. Ini kita obras. Oke, ini akan saya obras dulu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya obras. Bagian sini saja teman-teman. Yang ini sama yang ini. Nah, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Ini kita ambil. Nah, untuk bagian sini kita lipat ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, langkah berikutnya teman-teman, setelah kita posisikan seperti ini, kita jahit bagian sini, pas obrasan. Kita jahit pas obrasan. Nah, kemudian nanti yang ini juga sama. Yang ini kita lipat ke sini. Kemudian ini kita jahit pas obrasan. Tapi kita jahit satu persatu ya. Ini akan saya jahit yang ini dulu teman-teman, bagian atasnya. Jadi untuk yang ini kita lipat ke bawah, kemudian ini kita jahit pas obrasan. Sambil kita rapihkan dulu untuk lipatannya ini ya. Nah, kita rapihkan, sekiranya sudah rapih, baru kita jahit. Nah, kemudian untuk yang ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya setelah kita jahit bagian sini, kita ambil untuk kantong yang satunya lagi. Nah, yang ini teman-teman. Tadi kan kita membuatnya itu 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Kemudian yang ini kita pasang. Oke, perhatikan baik-baik. Cara memasangnya, ini kita letakkan di atasnya. Kita paskan, kita samakan dengan kantong bagian bawah. Yang pertama, yang ini ya. Kita paskan, kita sejajarkan, kemudian kita pasang jarum. Supaya tidak bergeser pada saat kita melakukan penjahitan. Oke, langkah berikutnya, kita balik. Seperti ini ya. Kemudian ini kita lipat dulu. Kita jahit bagian sini teman-teman. Kita jahit dari atas ke bawah. Kemudian ke bagian sini. Ini kita jahit ke sini. Lalu ke bagian sini teman-teman. Nah, ke sini ya. Oke, ini akan saya jahit. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah kita jahit, kita obras untuk kampuh jahitannya. Bagian kantongnya saja ya.
Nah, ini kita obras untuk kampuh jahitannya dari sini ke bawah, lalu ke sini. Kita obras dulu. Oke, seperti ini ya. Ini sudah selesai saya obras. Kemudian ini kita balik, kita lihat dari sisi depan. Nah, ini sudah jadi ya untuk saku bobok mulut 2-nya. Kemudian penjahitan tahap akhir, ini saya tidak memakai tutup ya, cuman seperti ini saja. Nah, tahap akhir kita jahit di pinggirannya di sini. Nah, di antara celah-celah ini teman-teman, kita jahit ya. Kira-kira 4 kali jahitan atau 3 kali jahitan supaya kuat. 1, 2, 3. Yang ini juga sama. Kita jahit pas celah-celahnya ini teman-teman. Oke, ini akan saya jahit. Oke, nah seperti ini ya. Kelihatan untuk jahitannya. Nah, dijahit di antara celah-celahnya. Kelihatan ya. Kemudian yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Oke, dapat dipahami ya. Nah, langkah berikutnya, jika teman-teman ingin memakai tutup, maka bagian atas jangan dulu dijahit. Jadi kita masukkan dulu untuk tutupnya di sini, kemudian kita jahit di bagian sini antara celah-celah bagian atasnya. Tapi di sini saya contohkan tidak memakai tutup. Jadi langsung saja kita jahit di bagian sini untuk atasnya ya. Nah, di bagian sini teman-teman. Ini kita jahit di antara celah-celahnya. Bagian sini sambil kita rapihkan seperti ini ya. Kita jahit di antara celah-celahnya atau di antara sambungan antara mulut saku bobok dan kain celananya teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya jahit. Kemudian penjahitan tahap akhir kita balik. Nah, bagian sini kita jahit. Bagian sini kita jahit ya. Ini jahitan bantu saja, tidak perlu dikunci jahitan. Ini sambil kita rapihkan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini jahitan yang tadi. Ini saya kasih lihat dulu ya. Nah, kita jahit seperti ini bagian atasnya. Ini benangnya sengaja saya bedakan supaya kelihatan di kamera. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Nah, untuk bagian atas ini ada lebihnya, kita gunting saja, kita paskan dengan ukuran celananya atau dengan kain celananya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika durasinya terlalu panjang karena memang saya di sini fokusnya ke penjelasan supaya teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.